setelah menaklukkan kota Busra, ibu kota kerajaan Ghassan, sebuah kerajaan Arab Kristen yang menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Timur, yang saat ini menjadi wilayah Yordania. Kaum muslimin terus melanjutkan ekspansinya di wilayah Syam. Tujuan berikutnya adalah Damaskus, sebuah kota yang dikenal sebagai surganya Syria. Selain kota tertua di dunia yang terus dihuni oleh manusia, letaknya yang strategis juga menarik perhatian para pedagang di dunia masa itu. Namun, kali ini Kekaisaran Romawi tidak membiarkannya begitu saja. Mereka segera mengorganisir pasukan dalam jumlah besar yang dikumpulkan di Ajnadain. Dan inilah dia pertempuran Ajnadain. Sebelum ke pembahasannya, silakan dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penaklukan kota Busra, pasukan kaum muslimin menyebar ke daerah-daerah yang lebih kecil di sekitaran kota Busra. Hal ini dilakukan untuk mengukuhkan penaklukan atas wilayah tersebut. Saat itulah salah satu komandan pasukan kaum muslimin, yaitu Surahbil bin Hasanah, yang bertugas pergi ke wilayah utara untuk memata-matai pasukan Romawi, datang dari Ajnadain dengan informasi bahwa pasukan Romawi akan berkumpul di sana. Namun, saat itu pasukan kaum muslimin sedang berada di posisi yang berbeda-beda. Yazid bin Abu Sufyan beserta pasukannya berada di sebelah selatan sungai Yarmouk. Amr bin As masih di lembah Araba, dan beberapa korps pasukan Abu Ubaidah dan Surahbil bin Hasanah tersebar di daerah Hauran. Mendengar berita ini, kemudian Khalid bin Walid, komandan pasukan kaum muslimin, mengirimkan surat kepada seluruh komandan untuk berkumpul dan memusatkan kekuatan di Ajnadain. Tentunya persiapan untuk bertempur dengan pasukan Romawi. Nama Ajnadain berasal dari kata ajnad dalam bahasa Arab yang berarti pasukan. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut kemungkinan digunakan sebagai titik konsentrasi atau pengumpulan pasukan. Ajnadain sendiri terletak di wilayah antara Palestina dan Yordania, tepatnya di antara Ramla dan Bait Kufrin. Dan kemungkinan besar, Ajnadain merupakan sebuah dataran terbuka atau padang luas, karena tempat ini dipilih oleh Kekaisaran Romawi Timur sebagai lokasi strategis untuk mengerahkan pasukan besar mereka. Namun, posisi tepatnya mengenai lokasi ini belum bisa dipastikan. Yang jelas, lokasi ini akan menjadi medan pertempuran yang sangat mengerikan antara pasukan kaum muslimin dan pasukan Kekaisaran Romawi Timur. Sebenarnya saat itu Kekaisaran Romawi hanya merasa mereka akan berhadapan dengan bandit-bandit lokal dari Arab, sehingga mereka hanya mengorganisir pasukan lokal untuk menghadapinya. Tapi bagi pasukan kaum muslimin sendiri, Kekaisaran Romawi Timur merupakan ancaman yang harus diatasi jika mereka ingin melanjutkan penguasaan wilayah lebih lanjut ke Syria. Pada minggu ketiga bulan Juli tahun 634 Masehi, tentara kaum muslimin berbaris di Busra. Mereka butuh waktu seminggu untuk mengumpulkan pasukan di Ajnadain, dan tentara kaum muslimin yang berkumpul diperkirakan mencapai 20.000 prajurit. Sementara untuk pasukan Romawi membutuhkan waktu 2 bulan, dan tentara yang berhasil dikumpulkan diperkirakan mencapai 100.000 prajurit. Sebelum pertempuran dimulai, kedua pasukan berbaris di medan tempur dengan posisi membelakangi kemah mereka masing-masing. Pasukan kaum muslimin dan pasukan Kekaisaran Romawi kemungkinan besar dibagi menjadi 3 divisi: lini tengah, sayap kanan, dan sayap kiri.
Lini tengah pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Mu'adz bin Jabal, sedangkan Sa'id bin Amir memimpin sayap kiri, dan sayap kanan dikomandoi oleh Abdurrahman bin Abu Bakar, putra dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ada pula Syarahbil bin Hasanah mengawal kekuatan tambahan di sayap kiri, sementara kekuatan tambahan di sayap kanan tidak tercatat dalam sejarah. Di belakang barisan tengah, dekat dengan kemah pasukan kaum muslimin, Yazid bin Abu Sofyan bertugas memimpin pasukan cadangan yang bersiap memberikan dukungan jika diperlukan. Pemanah kaum muslimin sendiri diperintahkan untuk menembakkan panah-panah secara serentak, bukan secara acak atau sendiri-sendiri, guna memaksimalkan dampak serangan terhadap pasukan Romawi. Sementara itu, Khalid bin Walid, Amr bin Ash, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan para pemimpin senior lainnya berada di tengah pasukan untuk mengendalikan strategi dan memberikan komando. Para muslimah yang ikut serta juga diberikan peran penting, yakni menjaga kemah jika terjadi serangan mendadak dari pasukan musuh. Sebelum pertempuran benar-benar dimulai, Khalid bin Walid berkeliling menemui berbagai unit pasukannya. Ia berbicara langsung kepada para komandan dan para prajuritnya, memberikan semangat dengan kalimat yang penuh keyakinan. Ketahuilah wahai kaum muslimin, bahwa kalian sedang menghadapi pasukan Romawi yang belum pernah kalian temui sebelumnya. Jika Allah memberikan kemenangan pada kalian atas mereka, maka mereka tak akan mampu lagi melawan kalian di masa depan. Karena itu, teguhlah dalam pertempuran ini dan kokohkan iman kalian. Jangan pernah berpaling dari musuh, karena neraka adalah balasan bagi yang melarikan diri dari pertempuran. Berdirilah dengan waspada, kukuhkan barisan kalian, dan jangan menyerang sebelum ada perintah dariku. Pada hari pertama pertempuran, kedua belah pihak berusaha membakar semangat pasukan mereka. Di saat yang sama, aktivitas pengintaian terus dilakukan untuk masing-masing pasukan. Ada cerita menarik di balik peristiwa ini. Menurut kisah di kalangan orang-orang Muslim, seorang uskup dari pihak Romawi mendekati pasukan kaum muslimin untuk meminta mereka mundur. Namun Khalid bin Walid memberikan jawaban yang tegas. Mereka, kata Khalid sambil menunjuk ke arah pasukan Romawi, hanya punya 3 pilihan: masuk Islam, membayar jizyah, atau menghadapi pedang di medan perang. Di sisi lain, ada kisah tentang Doror bin Azwar, seorang pejuang terkenal dari suku Bani Asad, dikenal dengan keberanian dan kemampuannya dalam pertempuran. Dikisahkan, ia melakukan misi pengintaian di posisi tentara Romawi. Saat ia hampir tertangkap, Doror tidak hanya berhasil meloloskan diri, tetapi juga membunuh beberapa musuh yang berusaha mengejarnya. Perannya dalam pertempuran ini kemudian menjadi sangat penting. Pertempuran dimulai dengan pasukan Romawi yang lebih dulu memberikan serangan dengan gelombang serangan pemanah dan ketapel. Tembakan mereka diarahkan untuk memecah barisan dan menjatuhkan mental pasukan kaum muslimin. Namun kaum muslimin tetap berdiri teguh sesuai perintah Khalid bin Walid. Mereka tidak membalas serangan di tahap ini. Meski begitu, serangan Romawi ini tetap menelan korban di pihak kaum muslimin, dengan beberapa korban tewas dan banyak yang terluka. Setelah menilai situasi, Khalid bin Walid memutuskan untuk mengirim prajurit-prajurit terbaik dalam pasukannya ke medan perang untuk bertarung melawan prajurit-prajurit terbaik dari pihak Romawi. Pertarungan ini bertujuan untuk melemahkan moral musuh dengan mengalahkan perwira-perwira mereka. Doror bin Azwar menjadi salah satu prajurit pertama yang maju. Biasanya, ia bertempur tanpa baju zirah sehingga dijuluki pejuang tanpa baju zirah. Namun kali ini, ia mengenakan baju besi lengkap dan membawa perisai berlapis kulit gajah, hasil rampasan dari tentara Romawi yang sebelumnya ia kalahkan. Doror menantang beberapa prajurit Romawi terbaik untuk bertarung. Ketika mereka maju, Doror membuka baju zirahnya, membuat lawan mengenalinya sebagai pejuang tanpa baju zirah. Menurut beberapa sumber Muslim, ia berhasil mengalahkan sejumlah lawan, termasuk Gubernur Tiberias dan Aman. Doror bin Azwar memang terkenal karena ketangguhannya, baik di kalangan tentara kaum muslimin sendiri
atau di kalangan pasukan musuh. Ia sangat ditakuti karena kemampuannya dalam pertempuran. Setelah Doror bin Azwar berhasil mengalahkan musuh-musuhnya di pertarungan itu, 10 perwira Romawi maju bersamaan untuk menghadapi Doror. Melihat situasi ini, Khalid bin Walid segera mengirim 10 pasukannya untuk membantu Doror. Khalid bin Walid sendiri turut bergabung, memimpin pertempuran dan berhasil mencegah Doror dari kepungan musuh. Pertarungan ini kemudian menjadi semakin ramai. Satu persatu, prajurit dari kedua belah pihak maju, baik secara individu maupun berkelompok. Yang awalnya pertarungan mulai berubah menjadi pertempuran yang berlangsung selama berjam-jam, hingga membuat pemanah dan pasukan ketapel Romawi terpaksa berhenti menyerang. Saat pertempuran masih berlangsung, Khalid bin Walid memanfaatkan momentum untuk melancarkan serangan besar-besaran. Pertempuran pun berubah menjadi peperangan sengit yang berlangsung hingga matahari terbenam. Meski darah telah tertumpah dari kedua belah pihak, namun peperangan ini belum ada pemenang yang jelas. Ketika malam tiba, kedua pasukan tetap berada di posisi mereka, bersiap melanjutkan pertempuran di hari berikutnya. Di hari kedua dalam pertempuran, Theodorus, salah satu komandan pasukan kekaisaran Romawi, menyusun rencana berbahaya untuk membunuh Khalid bin Walid. Dalam upayanya, ia menantang Khalid bin Walid untuk bertempur tanpa pedang. Dengan penuh keberanian, Theodorus menerjang Khalid bin Walid dan berhasil menahan sang jenderal kaum muslimin sejenak. Pada saat yang sama, ia memanggil 10 prajurit Romawi untuk membantu membunuh Khalid bin Walid. Namun, sebelum bala bantuan tiba, Doror bin Azwar muncul ke medan pertarungan. Ia maju untuk menghalangi rencana Theodorus, dan dalam aksi kali ini, ia kembali melepas baju zirahnya dan menunjukkan wujud khasnya yang membuat pasukan kekaisaran Romawi menjadi gentar. Theodorus tampaknya menyadari bahwa Doror adalah lawan yang tak bisa dianggap remeh. Sayangnya, bagi Theodorus, pertarungan ini menjadi akhir dari hidupnya. Dalam pertarungan sengit, Doror berhasil menewaskan Theodorus dengan gaya bertarungnya yang brutal dan tak kenal ampun. Kematian Theodorus membuat pasukan kekaisaran Romawi jatuh ke dalam kekacauan. Komandan mereka tewas dan moral para prajurit mulai runtuh. Kaum muslimin yang melihat momen ini sebagai peluang emas langsung melancarkan serangan besar-besaran. Serangan mereka begitu cepat dan mematikan sehingga pasukan Romawi yang sudah kehilangan arah tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Walaupun demikian, pasukan Romawi yang tersisa tetap berusaha bertahan dengan posisi mereka yang semakin terdesak. Melihat situasi ini, Khalid bin Walid memerintahkan pasukan cadangan yang dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan untuk turun ke medan perang. Gelombang baru pasukan kaum muslimin ini menjadi penentu. Pertahanan Romawi yang sudah goyah akhirnya benar-benar runtuh. Pertempuran ini sangat berdarah, bahkan untuk standar perang pada masa itu. Kaum muslimin kehilangan banyak veteran berpengalaman dalam pertempuran ini, lebih banyak dibandingkan pertempuran lain dalam penaklukan Syriah yang lain. Bahkan hingga hari ini, batu-batu nisan dari masa itu masih ditemukan di sekitar medan perang, menjadi saksi bisu betapa mengerikannya pertempuran tersebut. Sementara itu, sisa-sisa pasukan Romawi yang kalah melarikan diri ke 3 arah berbeda. Sebagian besar melarikan diri ke Yerusalem, sementara yang lain menuju Gaza dan Jaffa. Namun, Khalid bin Walid tak membiarkan mereka lolos begitu saja. Ia mengerahkan resimen kavaleri untuk mengejar kelompok-kelompok yang melarikan diri ke semua arah. Dalam pengejaran itu, korban dari kekaisaran Romawi bertambah lebih banyak dibandingkan hari-hari sebelumnya. Setelah pertempuran Ajnadain, pasukan kaum muslimin menaklukkan seluruh Palestina dan sebagian besar daerah Syria, termasuk Damaskus. Kaisar Heraklius kemudian menyadari bahwa serangan dari pasukan kaum muslimin lebih dari sekedar penyerangan semata, tetapi lebih merupakan serangan untuk memperluas wilayah. Kaisar Heraklius yang berada di Emasa pada saat itu melarikan diri ke Antioquia setelah mendengar berita tentang kekalahan pasukannya dalam pertempuran itu.
Pada musim semi tahun 636 Masehi, pasukan Romawi Timur mengirimkan pasukan kekaisaran melawan pasukan kaum muslimin dan tak lagi mengandalkan kekuatan lokal untuk menangani masalah ini. Sementara di pihak kaum muslimin, Khalid bin Walid menyadari harga yang besar atas kemenangan di Ajnadain. Ia pun menarik semua pasukan kaum muslimin ke selatan dan dikejar oleh tentara Romawi. Kemudian Khalid bin Walid beserta pasukannya berhenti di Sungai Yarmuk. Sampai jumpa di video berikutnya, pembahasan tentang Perang Yarmuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.